Hai The Brits, welcome back to ICC online service kita sore hari ini. Wow, good to see you again di ibadah online kita hari ini. So, berapa banyak yang siap untuk memulai ibadah kita sore hari ini? Woo! So, sebelumnya mari kita siapkan catatan kita hari ini, karena saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa banget yang buat kita banget secara personal. Dan jangan lupa juga untuk kita siapkan hati kita, because this is the day that the Lord has made. Let us pray. Kami bersyukur bahkan bersuka cita Tuhan buat sore hari ini yang luar biasa, karena Tuhan udah menjadikan hari ini spesial untuk kami boleh mendapatkan, untuk kami boleh terhubung kembali dengan Tuhan kami yang besar. Berkati setiap hati yang hari ini akan mengikuti ibadah online. Kami memberikan yang terbaik, atensi yang terbaik, fokus yang terbaik, bahkan semangat kami hanya untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service, The Brits. Look back, I'll keep moving forward. I won't look back. I'll stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you say that you are mine. Whoa, oh, oh. On you, Jesus, you're the one I hold on to. Yeah. Oh. Come on, together we sing. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I'll stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day that you say that you are mine. Whoa. On you, Jesus, you're the one I hold on to. Whoa, oh, oh. I'll put my faith in you, 'cause you're my hope, the one I hold on to. Kami akan terus melangkah maju Tuhan, karena kami percaya. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami tidak mau menyesali masa lalu, but we want to keep moving forward. It's Jesus. Come on, we sing. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me.
my hope, the one I hold on to. Sing it again. Whoa, whoa, oh, oh. I put my eyes on you. You're my hope. You're my hope, the one I hold. Whoa, whoa, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on. One more time we sing. Whoa, 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 oh, oh. I put my faith in you. You're my hope. You're my hope, the one I hold on to. Oh, yeah. It's Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Yes God. Yes Jesus. Kami percaya sama Tuhan aja hari ini. Hari ini, esok dan selama-lamanya hanya percaya dengan Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Mari hari ini bersama-sama katakan, aku percaya padamu Tuhan. Amin. Yes God. Pengharapan, kasih, sukacita, itu semua darimu. Pengorbananmu gak pernah kami lupakan sampai kehidupan kami selesai Tuhan. So hari ini kami mau ingat lagi, Tuhan, pengorbananmu gak ada yang sia-sia. Kami akan shout, kami akan teriakan namamu hari ini sekali lagi. Engkau Tuhan satu-satunya di hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Yesus, Kau kekuatanku. Yesus penyelamatku. Yesus Kau kekuatanku. Kau hampiri gelapku dengan terang kasih-Mu. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan, dan mulutku mengaku Yesus menyelamatku. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku. Kau serahkan hidup-Mu bagiku. Yesus, Engkau penyelamatku. Yesus, katakan, Yesus Kau penyelamatku. Yesus Kau kekuatanku. Kau hampiri gelapku dengan terang kasih-Mu. Ku percaya, Yesuslah Tuhan, dan mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku. Kau serahkan hidup-Mu bagiku.
satu jiwa yang percaya. Ku serahkan hidupku bagimu, Yesus, Engkau penyelamatku. Kau penyelamatku, Kau ampuniku Tuhan. Dengan imanmu katakan, Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku, kuasa-Mu pulihkanku, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Come on sing. Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku, kuasa-Mu pulihkanku, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku, kuasa-Mu pulihkanku, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku, Kau serahkan hidupmu bagiku, Yesus, Engkau sorak-sorai, sorak-sorai di bumi di surga. Karena satu jiwa yang percaya, ku serahkan hidupku bagimu, Yesus, Engkau penyelamatku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, Tuhan, selama-lamanya. Kamu nyanyikan dari hatimu, yes God. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan, dan mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Come on church, katakan. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan, dan mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Dan setiap mulut, yes God, dan mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Come on, katakan hatiku percaya, come on. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan, dan mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Come on, let's declare it from your heart. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan, dan mulutku
Kami percaya Tuhan, Engkau penyelamat kami. Kami mau set our heart to trust you again, Jesus. Kami percaya sekali lagi Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. We want to trust you again, Jesus. We want to give our heart to you again, Jesus. You're the very person we can trust as long as we breathe, as long as we live. We trust you, Jesus. Di tengah semua yang tidak pasti, kami tahu Engkau selalu pasti buat kami. We trust you, Jesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa and we declare our faith one more time. And we say, Amen. Wow, ada yes and amin ya buat praise and worship kita hari ini. Come on, kita kasih apresiasi terbaik yuk buat volunteers kita yang melayani hari ini. Ketik di kolom komen bersama-sama. Thank you volunteers. Mau ucapin welcome for everyone yang sedang menyaksikan service online kita hari ini. Selain itu, ini dia bagian yang selalu kita tunggu-tunggu. Kita mau menyambut kamu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita hari ini. You matter, you are worthy, you are loved, and welcome home! Kalian kami undang juga untuk mampir ke Newcomers Lounge di website icc.church.online. See you there! Aku juga mau encourage nih untuk kita semua bisa share link ICC online service kita hari ini ke keluarga kita, teman kita, atau kerabat kita terdekat. Selain itu, buat kita generasi sosial media, ayo share experience ibadah online kalian, dan jangan lupa tag kita di Instagram ICC Bridge, ICC Bridge Teens, atau ICC Church, supaya lebih banyak lagi orang yang terberkati melalui sosial media kalian hari ini. So, sebelum itu, aku mau bacain pengumuman di bulan Juli ini yang spesial dari ICC. Yang pertama, kita akan ada special service with Pastor Jeffrey Rahmat di hari Minggu 18 Juli 2021. Lalu yang kedua, ada Kingmaker Minggu 18 Juli 2021 jam 7 malam. Yang terakhir, ini yang selalu kita tunggu-tunggu setiap season. Kita akan ada Encounter Class Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 2 siang. Semua pendaftaran kalian bisa langsung akses di icc.church.online. So, siapa yang nggak sabar dengan kebenaran tentang memberi hari ini? Katakan, it's offering time. Beberapa minggu ini, kabar PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia udah mulai jalan lagi ya. Pasti banyak dari kita mulai wondering dengan keadaan hari ini, ya nggak sih? Kayaknya udah capek online, udah nggak cukup nih kebutuhan sosialisasinya kalau di rumah terus. Nggak cukup kalau mungkin cari pengalamannya di online. Nggak cukup rasanya liburan kalau nggak keluar. Atau nggak cukup rasanya kalau hidupnya tuh dibatasin terus. Dan mungkin nggak cukup juga kalau online terus gini keadaannya kita harus tetap stay di rumah. Aku sempat merasakan hal yang sama. Di samping kecenderungan aku yang lebih suka ketemu orang, bagiku banyak banget nih hal yang gak cukup di tengah kondisi terbatas hari ini gitu. Nah, but here's the truth. Kita buka di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Aku bacain ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ayat ini ingetin aku bahwa keadaan situasi bukan jadi masalah saat kita tahu apa itu kelimpahan dan seperti apa kekuatan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Sama halnya dalam memberi.
Saat kita merasa kekurangan, mari kita lihat sudut pandang yang mau Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kecukupan seperti apa yang Tuhan berikan hari ini. Puji Tuhan, hari ini aku sudah bekerja dan menghasilkan uang. Bagiku selalu ada kebutuhan di season ini yang udah bukan perkara kecil dengan jumlah uang yang kecil. Dan tiap season selalu ada titik aku khawatir untuk bisa melewati perkara besar dengan materi yang dipercayain hari ini atau enggak gitu. But lewat ayat ini aku belajar kalau Tuhan kasih kita pemahaman kecukupan bukan dari materi aja, tapi hati yang sukacita. Kita buka di versi The Message-nya. Filipi 4 ayat 11 sampai 12 versi The Message. Actually, I don't have a sense of needing anything personally. I've learned by now to be quite content whatever my circumstances. I'm just as happy with little as with much as with little. I found the recipe for being happy, whether full or hungry, hands full or hands empty, whatever I have, wherever I am. I can make it through anything in the one who makes me who I am. Wow, Paulus ngajarin kita untuk being content di semua keadaan. Yang mana di versi ini sudut pandang yang kita bisa ambil adalah kecukupan secara spiritual dan mental, bukan? Kita cukup karena kita rasa sukacita yang kita temukan atas apa yang kita miliki. Ya, pribadi Yesus dalam hidup kita adalah pribadi yang membuat kita ada hari ini. Kita yang sehat, masih bisa sekolah, masih bisa komunikasi dengan gadget yang ada, masih bisa masak di rumah, masih bisa istirahat di kasur yang nyaman, bahkan masih bisa melayani adalah suatu sukacita yang bisa kita syukuri, bukan? Poin yang disampaikan juga oleh Paulus juga bukan mengenai kekurangan atau berkelebihan aja, tapi bagaimana menyikapi kondisi kekurangan atau kelebihan kita. I'm just as happy with little as with much as with little. Dan juga pribadi mana yang kita tahu, kita percaya buat melewati situasi kondisi hari ini. Whatever I am, wherever I am, I can make it through anything with the one who makes me who I am. Tuhan beri pengertian lebih dalam buat aku bahwa memberi itu suatu kecukupan yang gak semua orang pahami. Minggu kemarin aku putuskan untuk mulai mengelola keuangan dengan maksimal. Bahkan pelayanan juga akan jadi maksimal karena aku tahu ada space buat aku tetap bisa menabur bagi anak-anak aku. Yes, aku sampai buat sebuah absen untuk aku bisa nabur setiap bulan secara teratur. Aku temukan banyak sukacita yang Tuhan tambahkan tiap kali aku menabur. Rasa percaya sama Tuhan juga semakin besar. Bahkan melayani Tuhan terasa lebih maksimal. Setiap kali aku bisa berbagi dengan anak-anak melalui apapun yang aku punya hari itu, hati rasanya full of joy aja. Walau kerjaan, pikiran, tanggung jawab tetap makin banyak. But mari memutuskan untuk beri persepuluhan, memberi yang terbaik dengan sukacita buat Tuhan hari ini. Maukah kita percaya sama Tuhan dan lihat kecukupan, bahkan content life buat hidup kita? Mari kita berdoa. Yes Tuhan, kami mau mengucap syukur buat hari ini. Ada berkat yang luar biasa selalu Tuhan tambahkan di hidup kami. So Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hari ini dengan sukacita, dengan apa yang kami punya hari ini buat Tuhan. So di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati untuk semua persepuluhan, persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Di bawah ini kalian bisa catat atau foto nomor rekening persembahan dan persepuluhan gereja kita ya. Kalian cocokin aja nih untuk isi Bandung, Jakarta, atau Sydney. Selain itu, kalian juga bisa memberi lewat OVO, GoPay, atau Dana dengan cara scan QR Code di layar ini. Oke, ICC Bridge Youth, kalian siap dengan yang satu ini? Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari pribadi yang luar biasa. Pastikan don't walk around selama ibadah berlangsung, silent your handphone,
Ayo fokus dengerin dulu ya. Dan siapkan catatan kamu buat make sure kamu 2 kali lebih mengingat firman Tuhan. Serta katakan yes dan amin. For who believe in the word of God. So, Bridge Youth, please welcome our leader, our spiritual dad, Pastor Winston Yahazkiel. Hai Bridge, juga Bridge Tin. Hari ini piye kabare? Loh, kok jadi mendadak joy ya? Aku berdoa dimanapun hari ini kalian berada, semua sehat, kuat, dan tetap semangat. Ada amin ya. Beberapa waktu lalu ada 23 orang teman-teman kita yang graduate from Sick Kids to Bridge Tin. Selamat buat kalian semua. Selamat datang di Bridge Tin Service hari ini. Oke, tanpa kita sadari, welcome July ya. Udah gak kerasa lagi hari ini udah bulan Juli, kebayang ya. Dan di bulan ini kita akan banyak belajar firman Tuhan tentang melayani. Kalian siap untuk belajar tentang melayani hari ini? So, siapkan catatanmu. Pastikan kamu mengambil posisi duduk terbaik ya. Apalagi matikan semua notif yang dapat mengganggu pastinya. And be excited. Oke? Mari kita mulai. Hari ini aku mau share, aku kasih judul Why We Serve, Who We Serve. Wah, oke? Kita akan mulai sharingnya hari ini. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman hari ini saat mendengar kata melayani? Satu kata aja. Coba teman-teman boleh tulis di kolom chat sekarang juga, oke? Oke. Sambil nunggu kalian nulis, aku juga mau nanya nih dengan teman-teman, dengan kakak-kakak yang sedang melayani bareng di studio hari ini, oke? Kak Rangga, Halo bang. apa itu yang terpikir satu kata waktu dengar kata melayani? Dingin bang. Dingin, yang bener loh. Seru bang. Seru, melayani itu seru. Iya, Oke, iya. thank you so much Kak Rangga. Iya. Wah, ini wajah melayani banget. Pastor Brian. Oke, Kak Bri, satu kata waktu dengar kata melayani. Korban. Waduh, udahlah, nggak bisa di-review lagi ya. Korban, thank you Kak Brian. Oke, ada satu pastor lagi di sini, Pastor Rico. Apa yang terlintas waktu dengar kata melayani di pikiran Pastor Rico? Satu kata. Bersyukur. Bersyukur. Lagi banyak tekanan nih ya, bersyukur. Satu orang lagi terakhir di studio. Ko Devin, sini dong Ko Devin. Wah, ini nih orang BTS ya, behind the scene banget ya. Behind the scene. Ko Devin, satu kata melayani. Kepikiran apa? Capek. Banyak ngedit. Capek sih memang. Aduh, thank you Pastor, thank you kakak semua. Ya. Oke, sekarang kembali ke teman-teman di rumah. Mungkin beberapa ada yang nulis satu kata tentang melayani itu menyenangkan, atau ada yang nulis melelahkan, ya. Atau mungkin ada yang bilang lagi on fire, atau ada juga yang lagi mengalami jenuh. Apapun yang terlintas di pikiranmu hari ini, itu menggambarkan keadaanmu saat ini. Dan saya mau bilang, untuk kamu yang lagi on fire, setelah dengar sharing di bulan ini, khususnya di bulan Juli ini, saya pastikan kamu akan tambah lebih on fire. Wah, juga buat kamu yang mungkin lagi jenuh, it's okay. Atau mungkin lagi bosen hari-hari ini ya. Setelah kalian dengar sermon di bulan ini, saya pastikan kalian akan jadi on fire lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. So, kita mulai dengan sebuah cerita. Seorang Perdana Menteri United Kingdom yang memerintah sewaktu Perang Dunia Kedua, yang waktu itu terjadi gitu ya, bernama Winston Yahazkiel. Winston Churchill. Dia pernah berkata gini, "We make a living by we get, but we make a life but what we give." Wow, itu kata-kata yang menurut saya powerful banget ya. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan,
tapi kita membuat hidup dengan apa yang kita berikan. Kurang lebih gitu terjemahannya ya. Nah, ada kalimat lain juga bilang gini, hanya hidup yang dapat menyentuh hidup. Nah, saya mau bilang, cara terbaik untuk kita dapat menyentuh hidup seseorang adalah dengan memberikan hidup kita untuk melayani. Yuk kita baca yuk firman Tuhan dari 1 Korintus 12. Dan di kesempatan ini kita akan baca 3 ayat langsung. Dan saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ayat 5, 11, dan 12. Ayat 5 bilang begini. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, ayat tadi bilang masing-masing kita itu ibaratnya adalah anggota tubuh Kristus. Ya, jadi ibaratnya hari ini saya ini adalah mulut. Ya, karena hari ini yang bicara juga anyway ya. Nah, teman-teman adalah jantung. Nah, mari kita bayangkan sama-sama. Bagaimana jika jantung berkata kepada mulut, saya gak mau melayani lagi. Saya capek mompa darah terus. Jadi mau off dari pelayanan. Kebayang teman-teman gimana nasib si mulut? Betul banget. Waktu jantung berhenti, ya otomatis seluruh anggota tubuh termasuk mulut berhenti. Alias meninggal. Guys, dengarkan ini. Sewaktu saya tidak melakukan pelayanan yang telah dipercayakan Allah kepada saya, teman-teman telah dirugikan. Juga sebaliknya, sewaktu teman-teman tidak melakukan pelayanan yang telah dipercayakan Allah kepada kalian, saya telah dirugikan. Are you with me sejauh ini? Mari kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, Bang, hari ini kan gereja lagi online. Jadi saya gimana caranya melayani? Nah, mungkin ada yang nanya gitu ya. Saya mau bilang melayani gak hanya kita lakukan di gereja. Melayani adalah sebuah gaya hidup. Dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini, di sanalah tempat terbaik untuk kita dapat melayani. Karena where there is a need, there is a calling to serve. Ya, di mana ada kebutuhan, di sana ada panggilan untuk kita melayani. Kalau hari-hari ini kita lebih sering ada di rumah, di sanalah kita dapat melakukan pelayanan itu. Lewat melayani orang tua kita. Contoh, kita bantu mama beresin rumah, mungkin jemur pakaian, cuci piring, dan lain-lain. Atau kita dapat melayani saudara-saudari kita. Contoh, buatin sarapan. Oh, saya senang banget tuh kalau dibuatin ya. Atau hal lain lagi. Di rumah kita punya tetangga biasanya ya. Ya, mari melayani tetangga kita. Contoh mungkin waktu ada yang minta tolong, ya sesuatu yang mereka minta tolongin itu ya segera aja dibantu. Teman-teman, kalian belajar sesuatu sejauh ini, dan itulah melayani. Dan hari ini kita akan lihat 3 alasan orang percaya perlu terlibat dalam melayani Tuhan dan generasi. Kalian siap? Ayo kita lihat yang pertama. Ya, melayani adalah keserupaan. Matius 20 ayat 28 dibilang gini. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Apa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Karena ada yang bilang juga nearness is likeness. Betul ya? So, kalau Tuhan aja datang ke dunia ini untuk melayani, begitu juga kita yang percaya kepadanya perlu memberi diri untuk melayani. Oke? Saya yakin kita sering dengar kita ini adalah anak Tuhan. Nah, teman-teman, kita disebut anak Tuhan karena memiliki karakter yang sama dengan Dia. Betul ya? Saya nggak akan kaget kalau suatu hari nanti anak saya Owen punya karakter yang mirip dengan saya. Karena memang saya bapaknya. Betul ya? Saya bakalan kaget, bahkan stres banget kalau suatu hari nanti Owen anak saya karakternya mirip tetangga saya.
Bisa jadi itu mungkin anak tetangga saya gitu ya. Sama. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Sudah seharusnya karakter kita menjadi seperti Tuhan yang selalu punya hati untuk melayani. Waktu kita melayani, kita sedang menunjukkan keserupaan kita dengan Bapa di surga. Karena waktu kita melayani, it's not just what we do, it's who we are. Oke? Dan saya punya beberapa cerita. Beberapa hari lalu ada seseorang datang ke rumah kami. Saya layani dia. Saya kasih yang terbaik, yang saya mampu pastinya ya. Saya masakin. Wah, pengen gak dimasakin sama saya? Ya, saya buatin kopi, dia cerita saya dengerin, dan di akhir saya doain. Nah, alhasil sebelum dia pulang, dia bilang, "Thank you ya bang. Koko saya sendiri aja gak pernah buat begini sama saya." Wah, di situ saya kaget. Saya bilang gini, itu semua karena Tuhan bro. Saya hanya hamba yang melayani. Saya lihat Tuhan sering melayani. Jadi wajar sebagai hamba saya juga melayani, keserupaan. Oke, ada cerita yang lain juga. Jadi di rumah kita punya bibi gitu ya. Dan bibi suatu hari cerita, ada tukang sapu di daerah rumah kami bilang gini, majikan kamu itu baik banget ya. Enggak mandang rendah orang lain, kata dia gitu. Saya yang tukang sampah, yang tukang sapu aja selalu disapa. Selalu bilang thank you, kata dia. Ya, kamu beruntung kerja di sana. Puji Tuhan. Saya mau bilang puji Tuhan. Orang bisa mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami. Ya, melayani adalah keserupaan dengan Kristus. Itu alasan yang pertama untuk kita melayani. Mari kita lihat yang kedua, ya. Melayani adalah kesempatan. Nah, kita akan bahas poin yang kedua ini dalam dua bagian ya. Kesempatan apa maksudnya, Bang? Kesempatan untuk mengeluarkan potensi terbaik kita. Karena saya percaya lewat pelayanan, Tuhan sedang mempersiapkan saya dan teman-teman untuk mengeluarkan potensi terbaik kita, mengembangkan potensi itu, dan memperlengkapi kita. Until one day, Tuhan mengutus kita sesuai dengan rencananya yang sempurna. Betul ya? Ministry is a training ground buat kita. Ya, dan saya percaya cara terbaik memunculkan potensi dalam hidup kita adalah terlibat dalam pelayanan. Ya, kita lihat satu cerita Alkitab, ya, kisah tentang Daud. Bagaimana Daud hari itu mengalahkan Goliat. Tahukah teman-teman, apa tujuan awal Daud datang ke medan perang hari itu? Kita baca dulu yuk. Dari 1 Samuel 17, ayat 17 sampai 18. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 17 dikatakan gini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Kalau kita baca, ternyata tujuan awal Daud datang ke medan perang sama sekali bukan untuk melawan Goliat. Namun dia sedang melayani saudaranya yang lagi ikut perang. Ya, lewat apa? Lewat nganterin makanan hari itu. Dan ternyata hari itu hari di mana Tuhan mau promosiin dia, ya, untuk dia jadi seorang raja. Kebayang ya? Dan saya lihat dari kisah ini, terkadang dalam hal yang terlihat kecil sekalipun terkandung rencana Tuhan yang besar. Kebayang gak? Kalau hari itu Daud gak mau mengantarkan makanan kepada saudaranya ke medan perang, saya percaya kisah hidup Daud akan berbeda dari yang dituliskan di Alkitab hari ini. Ya, dan seringkali saya ingatkan ke diri saya sendiri untuk waktu saya sedang melayani. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri waktu saya melayani, jangan pernah merasa terlalu besar untuk melakukan hal kecil. Nanti Tuhan bilang kamu terlalu kecil untuk hal besar yang mau Tuhan percayakan. So teman-teman dengarkan ini, melalui melayani Tuhan sedang mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup kita. Ya, melayani adalah kesempatan.
Itu yang kita tadi pelajari di bagian A ya, mengeluarkan potensi kita, kesempatan untuk mengeluarkan potensi kita. Bagian yang kedua, kesempatan untuk apa Bang? Kesempatan untuk menemukan tujuan hidup. Adalah lebih baik kita mulai melayani dan menemukan tujuan hidup kita, daripada menemukan tujuan hidup terlebih dahulu baru mulai melayani. Oke, saya ulang ya. Adalah lebih baik atau lebih mudah kita mulai melayani dan menemukan tujuan hidup kita, daripada kita menemukan tujuan hidup terlebih dahulu baru akhirnya mulai melayani. You understand this ya? Kita akan belajar di bagian yang kedua tentang melayani adalah kesempatan ini dari kisah seorang yang bernama Ribka. Oke, nah story sedikit lah ya. Hari itu Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk mencari calon istri gitu ya bagi anaknya Ishak hari itu. Nah, hal yang menarik, hamba tersebut pergi ke sebuah sumur di mana biasanya anak perempuan datang untuk mengambil air. Dan Eliezer hari itu minta petunjuk dari Tuhan. Yuk kita baca yuk. Di Kejadian 24 ayat 14. Eliezer bilang ini kepada Tuhan. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Oke ya, kita baca lagi ayatnya ya. Dari Kejadian 24 ayat berapa nih? 17 dan 20 sampai 20. Nah, 17 saya bacain. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata. Di sini konteksnya adalah Eliezer gitu ya. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, di sini jawab Ribka. Ribka bilang gini, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ayat terakhir 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Waktu Eliezer ya, hambanya Abraham meminta minum, Ribka merespon dengan segera. Bahkan Alkitab mencatat dia berlari. Ya, Ribka nggak ngeluh hari itu. Ribka nggak nyalah-nyalahin keadaan, lagi corona, banyak maunya, begini begitu. Atau Ribka nggak merasa dimanfaatkan hari itu. Ya, respon Ribka hari itu menunjukkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. The servant's heart is the door that open destiny. Ya, lewat kisah Ribka kita dapat melihat bagaimana sebuah momen melayani dapat membuka pintu kesempatan dalam hidupnya. Dan bahkan hal yang Ribka lakukan membawanya bertemu Ishak sebagai suami. Bahkan lebih dari itu. Lewat garis keturunan Ribka lah kita tahu Tuhan Yesus dilahirkan. Kebayang ya, semua dimulai saat Ribka memberikan dirinya melayani, memberikan yang terbaik, dan sampai dia menemukan tujuan terbesar dalam hidupnya. Ya, yang kedua, melayani adalah kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir, melayani adalah sebuah kehormatan buat kita. Ya, saya mau bilang Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Setuju ya? Namun kalau hari ini dia memilih make saya, ya, memilih untuk saya atau teman-teman melakukan pelayanan, bukankah itu sebuah kehormatan buat kita? Betul ya? Mari kita lihat ayatnya di Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Katakan gini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. To serve Jesus cost something. Setuju ya? Kita sering dengar ini, betul? Ada harga yang harus kita bayar. Ada korban hidup yang kita perlu berikan. Ya,
Dan dengarkan ini. Gak ada korban yang terlalu besar yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena faktanya Tuhan pemilik alam semesta ini. Betul gak? Betul ya? Jadi ketika kita melayani, kita berikan korban di sana, itu adalah sebuah kehormatan buat saya dan teman-teman. Kehormatannya di bagian mana, Bang? Kita dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan yang adalah pemilik alam semesta ini. Kebayang ya? Saya mau kasih satu cerita sekaligus contoh gitu ya. Saya ini jujur nggak kaya-kaya amat ya. Saya diberkati tapi nggak kaya-kaya amat. Masih butuh duit lah ya. Kalau nggak percaya transfer, pasti saya nggak transfer balik. Oke, anyway. Nah, setiap kali saya makan dengan orang-orang yang notabene-nya punya uang lebih banyak dari saya akan berjuang sedapat mungkin. Saya mau bayarin. Kenapa coba? Bukan supaya kelihatan kaya atau bahkan sok kaya gitu, bukan. Tapi sebuah kehormatan buat saya bisa bayarin makan orang yang lebih kaya dari saya. Ya, itulah yang tadi coba digambarkan di ayat atau di keadaan sebelumnya. Oke, teman-teman belajar sesuatu? Melayani adalah sebuah kehormatan. Kehormatan buat kita dapat melayani generasi sebelum kita, bapak-bapak kita. Betul ya? Kehormatan buat kita dapat melayani generasi kita. Bahkan kehormatan buat kita dapat melayani generasi setelah kita. Di dunia ini ada miliaran orang, ya. Ketika Tuhan memilih saya atau teman-teman, bahkan Dia memakai kita untuk melayani, itu adalah sebuah kehormatan buat kita. Oke? So, Roma 14 ayat 12 dibilang gini. Saya mau selesai ya, kita baca ayat ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Teman-teman, suatu hari Allah akan mengadili kita, baik orang yang percaya maupun yang gak percaya. Bedanya, orang yang gak percaya akan diadili untuk menerima hukuman kekal di sini, betul ya? Namun orang yang percaya akan diadili untuk menerima upah di surga. Suatu hari nanti Allah akan bertanya kepada setiap kita, apakah yang kamu lakukan dengan potensi, dengan tujuan, panggilan atau karunia yang telah aku berikan kepadamu? Mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ya, so kita harus bisa jawab suatu hari nanti. Ya, teman-teman, dengan melayani kita nggak hanya sedang menerima upah di bumi ternyata, melainkan juga upah nanti waktu kita kembali ke surga. Sayangnya, seringkali orang buat alasan untuk nggak melayani Tuhan dan generasi, ya, merasa terlalu sibuk atau apalagi merasa nggak layak untuk melayani. Mari dengarkan ini, teman-teman. Nggak ada orang yang terlalu sibuk di dunia. Hanya ada orang yang nggak mau sibuk untuk melayani. Setuju ya? Nggak ada orang tuh yang layak untuk melayani. Termasuk saya yang ngomong ini. Ya. Hanya ada orang yang dilayakkan untuk melayani. Karena God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Kebayang gak ya? Jadi hari ini saya mau mengajak kita, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki sikap melayani. Oke? Dan tadi kita belajar ada 3 alasan kita melayani Tuhan dan generasi hari ini. Masih ingat yang pertama? Melayani adalah keserupaan, betul. Oke? Yang kedua, melayani adalah kesempatan, betul. Dan yang ketiga, melayani adalah kehormatan. Puji Tuhan. Oke? So, saya percaya setiap minggu kita ada home sale yang luar biasa. Dan selama bulan Juli, kita mau sama-sama belajar mempraktekkan sikap melayani ini, ya. Dan kita akan mulai melayani gitu ya, dimulai dari keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita, ya. Karena saya percaya ini adalah waktu terbaik untuk kita melayani keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Ada berita baik khusus untuk teman-teman Bridge Teens. Nanti di home sale akan ada challenge tiap minggu untuk melayani, yang nanti dikasih sama ininya ya, home leadernya ya, gitu ya. Setiap minggu untuk kita lakukan melayani gitu ya. Buat teman-teman The Bridge,
Bukan berarti nggak ada challenge, nggak melayani ya. Itu salah, oke? Kita terus melayani ya. Where there is a need, there is a calling to serve. Oke? Oke, guys, kalian belajar sesuatu hari ini? Puji Tuhan. So, mari kita tutup di dalam doa. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami belajar lagi tentang melayani. Biar Tuhan apa yang kami dengar bukan sekedar lalu dari telinga kanan ke kiri, tapi biar ini jadi sesuatu yang mengendap di hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Sehingga setiap kami boleh melayani apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi karunia kami, bahkan kami mengambil bagian di sana. Bapak berkati anak-anakmu hari ini, biar pandemi gak membuat kami berhenti untuk melayani. Karena melayani dapat kami lakukan dimanapun hari ini. Bahkan kebutuhan untuk melayani, dilayani hari ini sedang meningkat. Biar hari ini The Bridge and Bridge Teens, dimanapun kau berada, kau tangkap hati ini. Biar kau melayani. Saya percaya ini adalah masa-masa tuaian besar-besaran. Tapi Tuhan butuh penuai-penuai yang bersedia, yang mau untuk Tuhan pakai. Hari ini diberkatilah engkau, biar angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan bawa engkau lebih lagi, lebih tinggi lagi. Lewat setiap pelayanan yang kau akan buat di rumah, di keluarga, di lingkungan kau tinggal, di pertemananmu. Biar Tuhan pakai engkau untuk jadi garam dan terang dunia atas hidup mereka. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Diberkatilah engkau. Biar keluargamu terus sehat dalam penjagaan Tuhan. Dilindungi dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri, apapun dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kerjaanmu. Thank you Bapa, bagimu segala hormat, segala kemuliaan. Semua yang menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Oke? Happy Saturday dan see you next week. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.